Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Uci. Di video kali ini, Bunda akan menjelaskan tentang materi pelajaran kelas 11 Sejarah Peminatan semester 1. Kita akan belajar tentang 1. Perkembangan kerajaan di Indonesia. 2. Sejarah Eropa. 3. Gerakan revolusi dengan berbagai ideologi yang mempengaruhinya. 4. Pengaruh Perang Dunia terhadap politik global. Sebelum melanjutkan video pembelajaran kita kali ini, kalian wajib subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Oke, kali ini Bunda akan membahas tentang perkembangan kerajaan Indonesia. Sebelumnya anak-anak perhatikan gambar ini. Kira-kira ada tahu nggak ini gambar apa? Ini adalah gambar perahu Padewakang. Bicara tentang perahu Padewakang, merupakan perahu asli masyarakat Mandar, yang mana berasal dari Sulawesi Barat, di mana perahu tersebut telah meramaikan perdagangan laut Indonesia sejak abad 12 sampai ke 17 Masehi. Berkembangnya perdagangan laut pada periode tersebut berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka untuk materi hari ini tentang perkembangan kerajaan Indonesia, Bunda akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim dan pengaruhnya di Indonesia. Sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan tentang kerajaan maritim? Oke, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari Bunda. Di mana kerajaan maritim adalah kerajaan yang terletak di pesisiran pantai dan masyarakatnya menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan laut, menjalankan perdagangan, perikanan, dan pelayaran. Kerajaan maritim itu, yang mana berada di Indonesia itu ada dua corak. Yang pertama kerajaan maritim Hindu-Buddha, yang kedua adalah kerajaan maritim Islam. Kerajaan maritim Hindu-Buddha kita akan bahas dulu, yaitu di mana yang termasuk kerajaan maritim Hindu-Buddha itu adalah yang pertama kerajaan Kutai, yang mana kerajaan Kutai itu dari abad 4 sampai ke 9 Masehi. Kemudian yang kedua adalah tentang kerajaan Tarumanegara, yang mana pada abad ke-5 sampai ke-9 Masehi. 3. Kerajaan Melayu pada abad ke-7 sampai ke-14 Masehi. 4. Kerajaan Sriwijaya, itu pada abad ke-7 sampai ke-15 Masehi. Kelima adalah kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. 6. Kerajaan Kediri, yaitu pada abad ke-11 sampai ke-12 Masehi. Kemudian yang ketujuh, kerajaan Singasari, yaitu pada abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. 8. Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Oke, sekarang kita masuk pada kerajaan maritim Islam. Yang pertama yaitu kerajaan Perlak pada abad ke-9 sampai 11 Masehi. Kedua, kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Ketiga, kerajaan Malaka, yaitu pada abad ke-14 sampai ke-19 Masehi. Keempat, kerajaan Aceh, yaitu pada abad ke-16 sampai ke-19 Masehi. Yang kelima adalah kerajaan Demak, yaitu pada abad ke-16 Masehi. 6. Kerajaan Mataram, yaitu pada abad ke-16 sampai ke-18 Masehi. 7. Kerajaan Banten, yaitu pada abad ke-16 sampai 19 Masehi. 8. Yaitu kerajaan Gorontalo, yaitu 16 sampai 18 Masehi. 9. Kerajaan Banjar, yaitu pada abad ke-16 sampai 19 Masehi. 10 yaitu kerajaan Ternate dan Tidore, yaitu pada abad ke-14 sampai 17 Masehi.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas pengaruh kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Nusantara dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kita akan lihat dulu di mana kita akan bahas tentang bidang politik di masyarakat Indonesia itu memiliki sistem pemerintahan kerajaan. Dalam bidang sosial, itu terjadinya perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Contohnya adanya sistem kasta. Nah, sekarang kita akan bahas pengaruh kerajaan maritim pada masa Islam di bidang agama, budaya, politik, dan ekonomi. Kita akan lihat dulu dalam bidang agama. Yang mana dalam bidang agama ini banyaknya pemeluk agama Islam di Indonesia. Dalam bidang kesenian, kita akan melihat banyaknya kita menjumpai seni musik seperti kasidah, rebana, marawis, barzanji, dan salawat. Kita juga melihat pengaruh di bidang seni arsitektur, yang mana rumah peribadatan atau masjid di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di wilayah Timur Tengah. Nah, sekarang kita lihat pengaruh dalam bidang politik. Pengaruh ini dapat dilihat dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti konsep khilafah atau kesultanan yang sering kita jumpai pada kerajaan-kerajaan seperti Aceh, Mataram, Demak, Banten, dan Tidore. Nah, sekarang kita masuk pengaruh di bidang ekonomi. Kita lihat daerah-daerah pesisir sering dikunjungi para pedagang Islam dari Arab Parsi dan Gujarat yang mana menerapkan konsep jual beli secara Islam. Kemudian adanya kewajiban membayar zakat atau amal jahiliyah yang lainnya seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim, piatu, fakir dan miskin. Hal itu membuat perekonomian umat Islam itu semakin berkembang. Untuk pembahasan selanjutnya, jangan lupa lihat video berikutnya ya, anak-anak. Sebelum Bunda mengakhiri materi ini, Bunda akan membuka sesi pertanyaan untuk anak-anak Bunda yang sudah menyaksikan video Bunda hari ini. Silakan yang ingin bertanya, komen di video ini ya, anak-anak. Terima kasih atas ketenangan anak-anak Bunda dalam mengikuti materi pelajaran sejarah peminatan kali ini. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan anak-anak Bunda semuanya. Dan apabila ada tutur kata Bunda yang kurang berkenan di hati anak-anak Bunda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam, terima kasih.